Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit tentang aspek hukum dan legalitas studi kelayakan bisnis. 1. Pengertian aspek hukum. Usaha atau bisnis dapat mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah, baik dari tingkat daerah maupun tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentur masalah hukum dan perizinan. 2. Tujuan analisis aspek hukum. Menganalisis legalitas atas usaha yang akan dijalankan. Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. 3. Jenis-jenis badan usaha. A. Besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. B. Tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan. C. Bidang industri yang dijalankan. D. Persyaratan-persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Definisi dari badan usaha. A. Perusahaan perseroan. B. Firma. C. Perserikatan komanditer. D. Perseroan terbatas. E. Yayasan. F. Koperasi. 4. Langkah-langkah mendirikan badan usaha. A. Langkah-langkah mendirikan perusahaan perseroan. 1. Persiapan. Menyiapkan kartu tanda penduduk atau KTP. Menentukan nama calon perusahaan. Menentukan tempat kedudukan perusahaan. 2. Pendaftaran ke notaris. Setelah semua kelengkapan tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendidikan perusahaan perseorangan. B. Langkah-langkah mendirikan perserikatan komanditer. Yang pertama yaitu persiapan. Membuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk perserikatan komanditer. Menyiapkan kartu tanda penduduk pihak yang akan membentuk perserikatan komanditer. Menentukan calon nama yang akan digunakan oleh perserikatan komanditer. Menentukan tempat kedudukan perserikatan komanditer. Yang kedua, pendaftaran ke notaris. Setelah semua kelengkapan tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mendaftar ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendidikan perserikatan komanditer. Pengertian legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan keadaan di mana suatu perusahaan yang berdiri dan bergerak dalam bidang apapun telah dinyatakan sah secara hukum. Legalitas ini sangatlah penting karena merupakan faktor dasar atau utama bagi badan usaha untuk dapat bertindak secara hukum, melakukan transaksi, produksi, dan hal lainnya. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan antara lain perusahaan, merek perusahaan, nomor pokok wajib pajak, akta pendirian perusahaan, rekening perusahaan, surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, dan AMDAL. Cara umum memperoleh legalitas perusahaan. Yang pertama yaitu klasifikasi bidang usaha yang sesuai. Kedua, memilih badan usaha yang sesuai. Yang ketiga, mendirikan badan usaha. Yang keempat, membuat NPWP perusahaan. Yang kelima, mengurus perizinan usaha. Yang terakhir, mendaftarkan karyawan ke BPJS. Manfaat legalitas perusahaan. Yang pertama yaitu sebagai sarana perlindungan hukum. Yang kedua, untuk melindungi dari persaingan tidak sehat. Yang ketiga, sebagai bentuk ketaatan hukum. Yang keempat, sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha. Yang kelima, sebagai syarat mengikuti tender dan syarat mengikuti lelang.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.